Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini semuanya hadir ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pengertian hadis, sunnah, khobar dan athar serta persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar dan athar. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar dan athar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar dan athar. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis secara etimologi artinya jadid yang baru, qorib yang dekat, warta, khobar warta atau berita. Kemudian secara terminologi, hadis adalah ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana takrir Nabi itu ialah sikap diamnya Nabi ketika para sahabatnya bertanya kepada beliau. Beliau tidak mengiyakan dan tidak pula melarangnya, sehingga hukumnya menjadi mubah atau boleh. Kemudian hadis menurut para muhaditsin atau ahli hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtum. Yang dimana hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat, dan hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Kemudian hadis menurut usulin. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, baik berupa perbuatan dan perkataan yang bersangkut paut dengan hukum syara. Sedangkan menurut para fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu. Kemudian pengertian khobar. Menurut bahasa, warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada Nabi sendiri. Contohnya seperti para sahabatnya. Jadi khobar ini disandarkan bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada selain daripada Nabi, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Kemudian yang ketiga itu pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata sana yasunu sunnatan, artinya cara, jalan yang ditempuh, tradisi ataupun ketetapan. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian yaitu hadis menurut ahli usul fikih. Kemudian itu sunnah menurut ahli usul fikih. Sunnah adalah segala apa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan maupun budi pekerti yang terdapat dalam kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu athar. Athar menurut bahasa ialah bekas, sisa sesuatu atau nukilan atau yang dinukilkan. Sedangkan athar menurut para fuqaha bahwa athar ialah istilah yang digunakan untuk perkataan ulama salaf, sahabat, para tabi'in dan lain-lainnya. Kemudian persamaan hadis, sunnah, khobar dan athar. Persamaan hadis, sunnah, khobar dan athar
Jadi dari hadis sunnah, khobar dan athar itu mempunyai persamaan, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis, sunnah, khobar dan athar itu semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian para sahabat dan para tabi'in. Kemudian perbedaan hadis, sunnah, khobar dan athar. Hadis itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih spesifiknya kepada perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis ini sifatnya lebih khusus walaupun dilakukan sekali. Kemudian sunnah. Sunnah disandarkan kepada para sahabat, lebih spesifiknya lagi itu kepada perkataan, perbuatan dan takrir atau kebiasaan. Lebih hadis sunnah di sini lebih luas daripada hadis dan menjadi tradisi atau kebiasaan. Yang keempat yaitu khobar. Disandarkan kepada Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Lebih spesifiknya kepada perkataan dan perbuatan, sifatnya lebih umum dari hadis. Yang keempat yaitu athar. Athar disandarkan kepada para malaikat, para tabi'in, ulama salaf, kadang-kadang dinisbahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih spesifiknya kepada perkataan dan perbuatan. Athar ini sifatnya lebih umum dari khobar. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya baik, Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.